Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Asyatina Asmadika dengan NIM 1031024000082. Di sini kita dari kelompok 3 sudah menyelesaikan tugas dan akan mempresentasikan hasil dari tugas kita, ini tugas statistika yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Nicholas. Nicholas, say hi. Hai. Muhammad Tarunyah Utoyan tidak bisa berhadir hari ini karena ada kendala. Lalu ada Hasna Maritsa. Hasna. Hai. Lalu ada Muhammad Wildan Firdaus Nur. Say hi, Wildan. Lalu ada Felicia Ko. Dan juga yang terakhir Muhammad Zahir Mubasir. Di next Mas Wildan. Oke, untuk yang pertama ini pendahuluan. Next. Latar belakang. Produktivitas mahasiswa adalah salah satu penentu utama keberhasilan akademik di perguruan tinggi. Mahasiswa khususnya di program studi dataset seringkali dihadapkan pada tugas-tugas kompleks yang menuntut kemampuan analitis, logis, dan pengolahan waktu yang baik. Dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, durasi dan kualitas tidur seringkali menjadi faktor yang kurang diperhatikan. Meskipun memiliki peran besar dalam menunjang kemampuan kognitif seperti daya ingat, konsentrasi, dan kreativitas, tidur merupakan kebutuhan biologis yang berfungsi untuk memulihkan energi, memperkuat fungsi otak, dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa durasi tidur yang cukup berdampak positif pada kemampuan fokus dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, kekurangan tidur dapat menyebabkan kelelahan, konsentrasi, dan menghambat produktivitas, terutama pada tugas-tugas yang memerlukan analisis data dan pemrograman. Dengan semakin banyaknya tugas akademik yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, mahasiswa seringkali mengorbankan waktu tidur mereka. Pola ini dapat beresiko menurunkan performa akademik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana durasi tidur mempengaruhi produktivitas mahasiswa, khususnya di bidang yang membutuhkan fokus tinggi, seperti data science. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara durasi tidur dan produktivitas akademik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi mahasiswa untuk mengatur waktu tidur mereka dengan lebih baik. Next. Rumusan masalah. Di sini penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, bagaimana durasi tidur mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi seberapa signifikan hubungan tersebut berdasarkan analisis kuantitatif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai pola tidur mahasiswa, menganalisis pengaruhnya terhadap produktivitas, serta memberikan saran yang dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kinerja akademik mereka melalui pengolahan waktu tidur yang lebih baik. Next. Untuk selanjutnya ini tinjauan pustaka. Next. Durasi tidur produktivitas tidak memiliki peran esensial dalam mendukung fungsi-fungsi kognitif yang krusial bagi proses belajar, seperti daya ingat, konsentrasi, dan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa durasi tidur yang cukup dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas secara efisien dan mengurangi tingkat stres. Sebaliknya, kurang tidur dapat mempengaruhi fokus dan produktivitas. Teori pendukung. Dalam penelitian ini, regresi linear digunakan sebagai metode analisis untuk mengevaluasi hubungan antara durasi tidur dan produktivitas. Regenerasi linear memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh variabel independen durasi tidur terhadap variabel dependen produktivitas. Next. Penelitian sebelumnya, studi di Universitas Tanjung menemukan bahwa mahasiswa dengan durasi tidur yang cukup cenderung memiliki indeks prestasi kumulatif IPK yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang tidur. Penelitian lain mengungkapkan bahwa kualitas tidur berhubungan erat dengan konsentrasi dan produktivitas belajar. Selain itu, studi pada pekerja shift menunjukkan bahwa pola tidur yang tergantung dapat menurunkan efisiensi kerja. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya, silakan. Metode penelitian. Next. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh jam tidur mahasiswa terhadap produktivitas dalam menyelesaikan tugas dengan durasi waktu 1 minggu. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisa seberapa besar nilai hubungan korelasi variabel X dan Y.
Metode regresi linear dalam analisis durasi tidur dan produktivitas. Metode regresi linear digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh durasi tidur terhadap produktivitas mahasiswa. Regresi linear membantu untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau memprediksi satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Dalam hal ini, model regresi linear akan digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh durasi tidur terhadap produktivitas mahasiswa. Penelitian sebelumnya yang menggunakan regresi linear untuk menghasilkan hubungan antara tidur dan kinerja akademik menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu semakin lama durasi tidur, semakin tinggi tingkat produktivitas yang tercapai. Next. Berikut ini adalah rumus regresi linear. Next. Pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang telah diperoleh dari survei online yang dilakukan melalui Google Form. Data dikumpulkan dari 71 sampel mahasiswa dari total populasi penelitian 86 mahasiswa Telkom University Surabaya angkatan 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner terkait jam tidur mahasiswa per minggu dan tugas yang diselesaikan dalam seminggu sebagai indikator tingkat produktivitas mahasiswa dalam seminggu. Pengambilan sampel data. Metode pengambilan sampel dalam penelitian kali ini menggunakan teknik random sampling. Teknik ini dipilih untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Perhitungan sampel menggunakan rumus Lofing untuk menghitung seberapa banyak sampel yang akan digunakan. Penelitian ini melibatkan 86 mahasiswa, 71 dari mereka berhasil dijadikan sampel penelitian dari perhitungan berikut. Kemudian variabel penelitian pada penelitian ini akan dikelompokkan menjadi 3 variabel, yaitu variabel identitas responden, variabel independen, variabel dependen. Berikut akan ditampilkan masing-masing variabel. Nah, pada variabel identitas responden, daftar pertanyaannya itu ada nama, jenis kelamin, usia, nama kampus, dan prodi. Kemudian pada variabel independen ada daftar pertanyaannya, yaitu berapa rata-rata jam tidur Anda dalam seminggu terakhir. Kemudian apakah Anda merasa cukup istirahat dengan durasi jam tidur Anda. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi jam tidur Anda. Kemudian untuk variabel dependen kami, daftar pertanyaannya berupa berapa rata-rata jumlah tugas kuliah yang Anda selesaikan dalam seminggu terakhir. Kemudian apakah Anda merasa produktif dengan jumlah tugas yang diselesaikan tersebut. Dan yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Serta yang keempat, apakah Anda merasa durasi tidur mempengaruhi produktivitas Anda. Kemudian tahap analisis data itu pengujian validasi kuesioner. Uji validasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar korelasi antara masing-masing indikator pertanyaan dengan dimensi yang relevan, atau untuk memastikan bahwa indikator tersebut memang mencerminkan dimensi yang dimaksud. Hipotesis yang digunakan dalam uji validasi adalah sebagai berikut. HQ/PXY itu sama dengan 0 PXY sama dengan 0, tidak ada korelasi atau tidak valid. H1 PXY tidak sama dengan 0, H1 PXY tidak sama dengan 0, ada korelasi atau valid. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah lambda sama dengan 0,05. Uji statistik uji. Uji ini menggunakan koefisien korelasi antara variabel X dan Y yang dihitung dengan rumus berikut. Rx itu sama dengan koefisien relasi antara X dan Y. Variabel X, Y dan Y adalah skor pertanyaan ke I pada masing-masing dimensi, sementara N adalah jumlah responden. Nilai Rxy lebih besar daripada nilai R, maka hipotesis HQ ditolak. H0 ditolak, yang berarti terdapat korelasi atau indikator dapat dikatakan valid. Kemudian pengolahan data, analisis regresi linear, interpretasi hasil.
Pengolahan data yang diperoleh melalui survei Google Form diolah dan disusun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dilakukan analisis berikutnya. Kemudian analisa regresi linear. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara jam tidur mahasiswa dan tingkat produktivitas mahasiswa dengan indikator banyaknya tugas yang diselesaikan dalam seminggu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Interpretasi hasil. Hasil analisis regresi linear kemudian diinterpretasikan untuk menjawab hipotesis penelitian. Analisis data digunakan menggunakan bahasa pemrograman Python atau software Excel yang menyediakan berbagai library untuk analisis statistik dan visualisasi data. Tujuan menggunakan Python dan Excel untuk mencari analisis regresi linear dan pembuatan grafik hasil analisis. Tahap kedua itu analisis data. Untuk bab 4 analisis data, yang pertama rata-rata jam tidur mahasiswa adalah statistika deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik variabel yang diteliti. Dalam hal ini adalah rata-rata jam tidur mahasiswa dalam seminggu dan banyaknya tugas yang diselesaikan dalam seminggu. Analisa ini sebagai tahap awal untuk analisis selanjutnya. Berikut ringkasan analisa deskriptif. Seperti yang diketahui, analisis deskriptif dicari untuk mencari mean, standar deviasi, min, max, median, kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, analisis deskriptif ini dicari pada kelompok kami dicari dengan menggunakan software Excel. Dari hasil analisis deskriptif dihasilkan dengan variabel X, yaitu jam tidur mahasiswa dalam seminggu. Rata-rata jam tidur mahasiswa adalah 5,95 jam dalam seminggu. Dengan rentang antara 3 jam hingga 9 jam. Jam tidur mahasiswa dominan berada pada kuartil 1 hingga kuartil 3 dengan jam tidur 5 jam hingga 7 jam. Lalu untuk variabel Y, yaitu banyaknya tugas yang diselesaikan dalam seminggu. Rata-rata tugas yang diselesaikan mahasiswa dalam seminggu adalah 9,25 tugas dengan rentang 1 tugas hingga 7 tugas diselesaikan mahasiswa dalam seminggu. Banyaknya tugas dalam seminggu dominan pada 2-4 tugas. Berikutnya analisis regresi linear. Scatter plot menunjuk. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau jam tidur mahasiswa atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y, yaitu banyaknya tugas. Bisa dilihat dari hasil scatter plot dihasilkan bahwa titik-titik atau data yang dihasilkan menyebar atau tanpa pola menunjukkan bahwa variabel X itu tidak berpengaruh pada variabel Y. Berikut hasil analisa secara ringkas. Jadi kelompok kami melakukan analisa dengan menggunakan software Excel dengan bantuan tool pada Excel, yaitu data analisis. Lalu kita memasukkan variabel X dan Y, lalu dihasilkan rangkuman summary output dan ANOVA. Berikut adalah hasilnya. Dan untuk secara ringkas dihasilkan intercept atau A dengan nilai 4,05, koefisien regresi B dengan nilai min 0,11279, lalu R kuadrat atau variabel X-nya 0,01 08, lalu adjektif R kuadrat dengan nilai min 0,003, F statistik 0,753, dan probability F statistik dengan nilai 0,38. Persamaan regresi linear Y sama dengan 4,05227 min 0,11279 X.
Lalu interpretasi model regresi. Bisa dijelaskan yaitu satu intercept A nilai 4,05227 ini merupakan titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Artinya, ketika nilai variabel independen X adalah 0, maka nilai variabel dependen Y diperkirakan sebesar 4,05227. Lalu yang kedua, koefisien regresi B. Nilai 0,11279 ini menunjukkan kemiringan garis regresi. Tanda negatif mengindikasikan hubungan negatif antara variabel X dan Y. Artinya, ketika nilai X meningkat satu satuan, maka nilai Y cenderung menurun sebesar 0,11279. Lalu yang ketiga, R square atau R kuadrat dengan nilai 0,0354 dengan nilai 0,010801 menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Dalam kasus ini hanya 1,08% variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh X. Ini berarti model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang sangat rendah. Lalu yang keempat, adjusted R square dengan nilai 0,00354 ini adalah versi R kuadrat yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dalam model. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa penambahan variabel bebas dalam model justru memperburuk kemampuan prediksi model. Yang kelima, F-statistik dengan nilai 0,753 ini digunakan untuk menguji signifikasi model secara keseluruhan. Lalu yang keenam, ada probabilitas F-statistik. Nilai 0,38 ini adalah nilai p-value atau probability nilai yang terkait dengan F-statistik. Karena nilai p-value ini lebih besar dari tingkat signifikasi umum, misalnya 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya model regresi yang dibangun tidak signifikan secara statistik. Lalu pengujian asumsi. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pengujian asumsi regresi atau uji normalitas. Normalitas residual menguji apakah sisa atau error dari model regresi terdistribusi normal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Satu, visualisasi histogram residual. Yang kedua, histogram dari residual dibuat untuk melihat pola distribusi. Jika berbentuk lonceng atau bell shape, maka residual dapat dikatakan normal. Yang ketiga, uji statistik normalitas atau Shapiro-Wilk menggunakan software data analisis dari Excel. Uji normalitas dilakukan jika p-value atau probability value lebih dari 0,005, maka residual berdistribusi normal. Yang terakhir adalah hasil analisis sebagai berikut. Histogram residual menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Berdasarkan nilai skewness atau 0,213293 dan kurtosis atau min 0,05669. Data mendekati distribusi normal. Selain itu, uji probabilitas omnibus atau P sama dengan 0,3884 menunjukkan kemungkinan adanya pelanggaran asumsi normalitas. Berikut distribusi normalitas. Yang berikutnya ada uji homoskedastisitas. Homoskedastisitas menguji apakah variansi error bersifat konstan pada semua tingkat variabel independen.
scatter plot residual vs fitted value, yaitu scatter plot dibuat dengan sembunyi adalah residual dan sumbu X adalah nilai yang diprediksi atau fitted value. Jika titik-titik tersebar merata tanpa pola tertentu, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Uji Bruce-Pagan, yaitu uji statistik digunakan untuk mengonfirmasi homoskedastisitas. Jika p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada pelanggaran homoskedastisitas. Berikut ada tabel hasil analisis, yaitu scatter plot menunjukkan titik yang menyebar merata tanpa pola tertentu. Kemudian yang di bawah juga ada tabel uji Bruce-Pagan memberikan p-value, yaitu kurang dari 0,05, sehingga asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi. Next. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antar residual atau kesalahan prediksi yang berurutan. Jika ada autokorelasi, maka hasil estimasi model regresi bisa menjadi tidak valid karena melanggar asumsi independensi residual. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan Durbin Watson test yang memberikan nilai antara 0 hingga 4. Nilai mendekati 2, tidak ada autokorelasi. Nilai mendekati 0, terdapat autokorelasi positif atau residual berhubungan secara positif dengan residual sebelumnya. Nilai yang mendekati 4, yaitu terdapat autokorelasi negatif atau residual berhubungan secara negatif dengan residual sebelumnya. Hasil analisa, yaitu nilai Durbin sampai Watson sebesar 1,9293 berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 sehingga tidak ada masalah autokorelasi. Berikut tabel analisis menggunakan Excel. Next. Uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen atau jam olahraga dan variabel dependen atau durasi tidur memang bersifat linear. Asumsi linearitas penting karena model regresi hanya valid jika hubungan antara variabel mengikuti pola linear. Linearitas diuji dengan dua pendekatan. Yang pertama, visualisasi scatter plot dan garis regresi. Scatter plot dibuat untuk melihat pola hubungan antara variabel independen atau jam olahraga dan dependen atau durasi tidur. Jika titik-titik data tersebar di sekitar garis lurus atau garis regresi, maka hubungan dapat dianggap linear. Yang kedua ada uji statistik ANOVA linearitas. Menggunakan analisis varian atau ANOVA untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik signifikan bersifat linear. Dalam uji ini, hipotesis 0 atau H0 sama dengan hubungan antara variabel adalah linear. Yang kedua, jika p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada pelanggaran linearitas. Next. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya.
Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat Bu Almira kalau nonton presentasi ini. Kita ucapkan dari Zahir, Hilda, Nicholas, Felicia, Hasna, dan Pink. Mohon maaf bila satu semester ini kita membuat kesalahan, Bu. Namanya juga manusia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semesternya Bu Almira tuh berkesan sekali buat kita, Ibu. Makasih ya Bu atas semesternya. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.